berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Desi dan Kriwil. Yeay. Wah, Kriwil. Ya, apa kabarnya? baik dong Kak. Kak Desi apa kabar? Puji Tuhan, Kak Desi juga baik dan sehat. Puji Wah, teman-teman Tuhan. di rumah, semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. Iya, amin. Amin. Kak Desi. Ya. Hari ini judul ceritanya tuh kan Jesus Up. Iya. Apa itu? Tuhan naik. Naik kemana? Ya, kalau Kriwil penasaran makanya ikuti Sekolah Minggu sampai selesai. Oh, oke. Iya, nanti pasti nggak penasaran lagi kalau sudah dengar. Oke, teman-teman juga ya ikuti sampai selesai. Siap. Wah, Kriwil udah excited banget Kak. Iya, tapi kita mau berdoa dulu, Kriwil. Iya, Kak Desi berdoa ya. Oke, sikap doa. Kak Desi yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita bersama, mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Iya. Teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi kita naikkan pujiannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayah dan ibumu, karena ini adalah perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayah dan ibumu, karena ini suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayah dan ibumu, karena itu adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayah dan ibumu, karena itu adalah suatu perintah yang penting. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena
kejadianku dahsyat dan ajaib. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Pulang. Segala Sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. 3. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Lukas 22 ayat 42b. Ya Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lukas 22 ayat 42b. Ya Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lukas 22 ayat 42b. Ya Bapakku, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pekerjaanmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengerjaanmu sendiri. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Semua baik-baik, semua sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah, kita ketemu kembali pada minggu ini atau hari ini, dan Tante mau cerita satu cerita yang luar biasa, bagus sekali. Semua duduk dengan manis dan dengar baik-baik cerita yang akan Tante ceritakan. Judul dari cerita yang akan Tante bawakan yaitu Jesus Up. Itu berarti Yesus naik ke surga. Wow. Nanti pada tanggal 18 bulan Mei, seluruh umat Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pasti adik-adik ingin tahu bagaimana caranya dan peristiwanya bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik cerita yang akan Tante ceritakan ya. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang karena di hari yang spesial, yang khusus ini, kami boleh mendengarkan cerita bagaimana Engkau naik ke surga. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong agar semua adik-adik yang mendengarkan cerita ini bisa mengerti dan percaya bahwa Yesus benar-benar sudah naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam di mana kami akan dengar cerita ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca cerita ini yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi sementara Tante cerita, jangan dulu baca ya. Nanti kalau sudah selesai baru bisa membaca cerita yang Tante ceritakan ini. Nah, pasti adik-adik beberapa minggu yang lalu sudah mendengar cerita dari kakak-kakak di sekolah minggu tentang Yesus bangkit dari kematian. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih berada di muka bumi ini selama 40 hari. Selama berapa hari? Iya, pintar sekali, 40 hari. Namun setelah Yesus bangkit, Yesus memakai tubuh yang mulia. Tidak seperti tubuh yang kita miliki saat ini, yang terdiri dari kulit, daging, tulang. No. Tubuh yang mulia itu tubuh yang luar biasa karena tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sehingga waktu murid-murid Yesus berada dalam satu ruangan yang terkunci, Yesus bisa tiba-tiba hadir di situ.
Dan setelah Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, Yesus lenyap dari depan murid-muridnya. Nah, itu karena Tuhan Yesus sudah memakai tubuh yang mulia. Jadi itu yang Tuhan Yesus pakai waktu ia bangkit dari kematian. Tapi tubuh yang mulia itu bisa makan roti, bisa makan ikan bakar, seperti kita makan begitu. Namun tubuh yang mulia ini tidak tergantung dari makanan. Jadi kalau tidak makan juga tidak apa-apa, tidak akan mati. Karena tubuh yang mulia ini luar biasa indah. Kita semua belum memiliki tubuh yang mulia, tapi nanti satu hari kita akan diberi tubuh yang mulia. Nah, selama 40 hari Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Jadi Yesus sengaja tinggal 40 hari supaya Yesus bisa menyatakan dirinya bahwa ini loh, aku sudah bangkit dari kematian kepada murid-muridnya. Dan pernah juga Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada 500 orang sekaligus. Nah, itu sungguh luar biasa. Yesus juga menyatakan dirinya kepada murid-muridnya waktu mereka sedang menangkap ikan di Laut Galilea. Yesus tahu semalaman mereka cari ikan, tidak dapat satu ekor ikan pun. Wow, pasti mereka kecewa. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang hebat. Tapi sepanjang malam mereka tidak dapat satu ekor ikan pun. Jadi Yesus datang. Dan Yesus tanya, "Hei anak-anakku, apakah kalian bisa tangkap ikan?" Wah, mereka bilang, "Wow, sepanjang malam kita nggak ada tangkap satu ekor ikan pun." Lalu Yesus bilang, "Coba kamu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Mereka pikir sudah semalaman kita sudah tebarkan jala sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, nggak dapat satu ekor. Tapi karena ada orang yang di pantai itu yang menyuruh mereka untuk menebarkan jala sebelah kanan perahu, mereka lakukan. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka tebarkan jala sebelah kanan perahu, mereka bisa tangkap 153 ekor ikan besar-besar. Sampai tidak kuat mereka menarik jala. Mereka mesti minta tolong teman-teman untuk datang menarik jala mereka. Dan yang heran, jala mereka tidak robek. Walaupun mereka bisa tangkap ikan begitu banyak. Nah, setelah itu Yesus menyatakan diri bahwa inilah Yesus yang sudah bangkit. Dan mereka sama-sama berfellowship di tepi Laut Galilea. Mereka makan ikan bakar, makan roti panggang. Nah, jadi Yesus menyatakan diri selama 40 hari itu kepada murid-muridnya, kepada banyak orang bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, setelah 40 hari Yesus waktunya tiba di mana Yesus harus kembali ke surga. Karena Yesus datang dari surga, sekarang Yesus harus kembali ke surga. Kira-kira surga itu di mana, ayo? Di atas atau di bawah? Kalau kita melihat Yesus naik berarti ke atas dong. Orang nggak naik ke bawah ya, naik ke atas. Jadi waktu Yesus saatnya Yesus mau naik ke surga, dia membawa murid-muridnya ke atas satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Dan di situ Yesus memberikan banyak nasihat, banyak kata-kata yang menghiburkan, menguatkan murid-muridnya. Karena sebentar lagi dia harus berpisah dengan murid-muridnya. Nah, setelah selesai dia memberkati murid-muridnya. Dan sementara Yesus memberkati murid-muridnya, tiba-tiba Yesus terangkat, naik, lebih tinggi. Murid-muridnya kaget. Wah, Yesus bisa naik ya. Padahal Yesus tidak pakai alat apa-apa untuk naik. Tapi Yesus bisa naik. Mereka terus ikutin Tuhan Yesus naik. Sampai tinggi. Kelihatan makin kecil. Dan awan menutup Tuhan Yesus. Lalu mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba dua malaikat datang. Dan malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapa kalian berdiri di situ melihat ke langit? Yesus yang kalian lihat naik ke surga, satu hari kelak Yesus akan kembali untuk menjemput kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa sih Yesus naik kembali ke rumah Bapa, ke surga? Ternyata Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Pasti tempat yang disediakan Yesus di surga itu, di rumah Bapa itu, tempat yang indah, tempat yang istimewa, tidak seperti yang ada di dunia ini. Kalau tempat tinggal kita di dunia ini terdiri dari batu, semen, dan sebagainya, kayu, tetapi di surga nggak pakai alat-alat atau bahan-bahan seperti itu. Di surga tempat yang disediakan hebat, bagus. Ya, mungkin dari emas, dari permata-permata yang indah, pokoknya istimewa. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus mau menyediakan tempat untuk kita di surga, di rumah Bapa? Mengapa? Karena Yesus mau kita tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya di surga. Dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya, karena dunia ini akan binasa satu hari kelak. Tapi di surga kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang adik-adik pernah dengar cerita tentang Abraham. Nah, nanti kalau kita di surga, kita akan bertemu dengan Bapak Abraham, ya. Kita di surga kalau sudah ketemu dengan Bapak Abraham, mungkin kita akan tanya, Bapak Abraham, kita sudah dengar cerita tentang engkau di sekolah minggu. Bagaimana engkau menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu yang bernama Ishak. Bagaimana perasaan Bapak Abraham? Nah, nanti kita bisa dengar Bapak Abraham menceritakan perasaannya waktu dia harus diminta untuk menyerahkan anaknya. Dengan iman dia melakukan itu dan Tuhan menghargai. Akhirnya anaknya tidak jadi dibunuh karena Tuhan sudah menyediakan lembu sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, mungkin ada tokoh yang lain juga yang adik-adik pernah dengar cerita di sekolah minggu tentang Bapak Nuh. Ayo, Bapak Nuh membuat apa? Anak-anak masih ingat? Adik-adik masih ingat? Iya, Bapak Nuh pernah disuruh oleh Allah membuat satu kapal yang besar sekali. Buat apa kapal yang besar itu? Supaya semua binatang-binatang yang ada di dunia ini bisa masuk sepasang-sepasang ke dalam kapal yang besar itu. Dan mereka bisa tinggal di dalam kapal itu sementara Tuhan mencurahkan hujan yang lebat dan air bah menutupi bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Hanya Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga anak mantunya. 8 orang yang selamat dari air bah itu. Mereka boleh tinggal dalam kapal yang besar itu. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, Bapak Nuh, bagaimana rasanya ya tinggal dalam kapal yang besar bersama-sama dengan binatang-binatang? Nah, nanti kita dengar cerita. Bapak Nuh akan cerita bagaimana keadaannya. Kita juga di surga akan dengar cerita dari Pak Paulus dan Pak Silas. Bagaimana waktu mereka berada dalam penjara. Dan waktu itu mereka memuji Tuhan. Ada gempa bumi. Dan semua belenggu, rantai yang mengikat mereka terlepas. Wah, kita akan tanya, wow, bagaimana rasanya Pak Paulus, Pak Silas? Nah, jadi itu yang akan kita rasakan waktu kita bertemu di surga dengan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga termasuk keluarga kita. Opa, oma, papa, mama yang sudah lebih dahulu pergi ke surga. Kita akan ketemu dengan mereka dan kita akan tinggal untuk selama-lamanya di surga. Kita tidak akan berpisah lagi karena di surga adalah tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari adik-adik tetap percaya sama Tuhan Yesus ya.
Bukan itu saja, di surga tuh adik-adik tidak akan sakit lagi, tidak ada virus corona lagi. Adik-adik tidak akan mengalami pilek batuk lagi. Enggak, di surga enggak ada sakit penyakit. Adik-adik tidak perlu minum obat, tidak perlu disuntik. Siapa sini yang suka disuntik? Sakit kan? Tapi di surga adik-adik tidak akan mengalami itu. Di surga kita tidak akan berpisah lagi, tidak akan ada kematian. Karena di surga kita akan hidup untuk selama-lamanya. Itu tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di surga. Satu hari nanti Tuhan berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan di surga kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Tidak akan ada malam. Di dunia ada malam di mana kita harus beristirahat, ada siang di mana kita harus sekolah, bekerja, bermain dan sebagainya. Di surga cahaya kemuliaan dari Tuhan akan menerangi surga. Dan kita akan bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih kita. Ya, pasti saat yang indah yang akan kita alami waktu Tuhan datang membawa kita naik ke surga untuk bertemu dengan Dia. Oleh sebab itu, Tante mau mengajak kita semua, mari jangan ada yang malas-malas lagi ya. Kita mau semua rajin datang ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Ya, karena dengan kesetiaan yang kita lakukan di bumi ini, kita akan menerima upah, menerima hadiah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di surga. Nah, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya tidak panjang, tapi ayat hafalan ini cukup mengingatkan adik-adik semua. Ayat hafalan ini terdapat di Yohanes 14 ayat 2b. Yohanes berapa? Iya, 14 ayat 2b. Ayat ini berkata, sebab aku, yaitu Tuhan Yesus, pergi ke situ, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Ante ulangi lagi ya ayat hafalan ini. Yohanes 14 ayat 2b. Sebab aku Tuhan Yesus pergi ke situ, ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pasti adik-adik bisa menghafal ayat yang singkat ini. Dan ini bisa menjadi satu kekuatan, penghiburan kepada kita semua. Puji Tuhan. Nah, hari ini juga karena nanti minggu depan ya baru Tante umumkan siapa yang berulang tahun ya, karena hari ini masih di tanggal belum akhir minggu ya. Jadi nanti satu minggu lagi baru ada ucapan happy birthday kepada yang berulang tahun di bulan Mei. Tapi kita akan mengakhiri cerita hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami senang mendengar cerita pada hari ini karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tempat itu sungguh indah, tempat itu istimewa dan kami rindu mau pergi ke situ. Kami mau setia datang ke sekolah minggu, ke Champion Kids. Kami mau setia baca Alkitab, kami mau setia berdoa, karena kami ingin waktu Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, kita siap untuk bertemu Tuhan Yesus di awan-awan dan Tuhan akan membawa kita naik ke surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Sampai jumpa. Wah, firman Tuhannya keren banget. Wah, Kriwil jadi nggak penasaran Kak Desi. Kriwil udah tahu. Ternyata Yesus naik ke surga
untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia ya Kak Desi. Betul, 100 buat Kriwil. Wah. Nah, begitu ya teman-teman, makanya dengarkan firman Tuhan dengan baik dan ikuti sampai selesai supaya tidak penasaran lagi. Iya bener banget. Seperti Kriwil. Iya betul banget. Nah teman-teman, Kriwil mau tanya nih, apakah teman-teman yakin sudah ada rumahnya di surga? Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau Kriwil sih yakin dong. Iya dong, harus yakin dong Iya, Kriwil. kalau Kak Desi yakin nggak? Kak Desi sangat yakin dong Kriwil, karena Kak Desi kan sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Wah. Ya, so teman-teman juga harus sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus ya. Siap. Mantap Kriwil. Iya. Oke, sekarang kita mau ngapain? Mengerjakan Aktivitas. Kerjakan dengan baik teman-teman. Siap. Shalom teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah benar atau salah. Benar atau salah Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Selanjutnya, benar atau salah Yesus naik ke surga tanpa memberi pesan kepada murid-muridnya. Benar atau salah, murid-murid Yesus terheran-heran saat menyaksikan Yesus naik ke surga. Oke, sekian aktivitas kita. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Mudah dong. Ya, kalau sudah dikerjakan jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu Di udara. Ya, ibadah kita udah selesai Kak. Iya, sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan ya Kriwil. Iya. Oke, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.